Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tema ilmu pengetahuan alam. Silakan dibuka buku tematiknya halaman 42. Sudah anak-anak? Oke, sudah. Nah, di situ kita akan mempelajari tentang bentuk tubuh hewan dan fungsinya. Nah, hewan ini dibagi menjadi beberapa yang tinggal di air maupun di darat. Nah, kali ini yang pertama kita akan membahas tentang hewan yang hidup di air. Yang pertama ada ikan. Nah, silakan disimak ya di buku tematiknya. Nah, jadi ikan itu memiliki bentuk tubuh. Yang pertama ada sirip, yang kedua ada insang, yang ketiga ada sisik, dan yang keempat ada ekor. Fungsinya, nah ini adik-adik, kita harus mengetahui fungsi dari bentuk tubuh hewan tersebut. Yang pertama tadi kan ada sirip. Nah, sirip ini fungsinya apa sih untuk ikan itu? Kenapa ikan ini mempunyai sirip? Nah, yang paling menjadi dasar ikan mempunyai sirip adalah untuk stabilitas ikan ketika berenang. Jadi ikan itu bisa berenang karena dia punya sirip. Yang kedua ada insang. Insang ini fungsinya apa Bu Guru? Nah, insang ini untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Simpelnya begini anak-anak. Jadi adanya insang itu untuk alat pernafasan ikan. Kalau manusia kan bernafas menggunakan paru-paru. Nah, kalau ikan bernafas menggunakan insang. Kemudian yang ketiga ada sisik. Kenapa sih Bu ikan itu kok bersisik? Nah, ikan bersisik ini tujuannya untuk pelindung tubuh mereka. Nah, kalau manusia kan ada kulit sebagai pelindung. Nah, kalau ikan ada sisik. Kemudian bentuk tubuh yang keempat itu ada ekor. Ekor ini membantu untuk mendorong tubuh ikan dan mengangkat tubuh ikan untuk timbul ke atas permukaan sungai atau laut. Yang kedua ada hewan kuda laut. Nah, kuda laut ini mempunyai bentuk tubuh 4 yang dikategorikan menjadi 4. Yang satu sirip punggung, yang kedua ada ekor, yang ketiga ada moncong. Nah, yang keempat ada kantung pengeraman untuk yang berjenis kelamin jantan. Ini adik-adik silakan dilihat gambarnya. Nah, fungsinya sendiri, ayo moncong untuk mengambil krustacea kecil. Krustacea kecil ini apa sih anak-anak? Ada yang tahu apa enggak nih? Nah, krustacea kecil adalah makanan hewan kuda laut. Nah, yang kedua ada kantung pengeraman untuk kuda laut yang jantan. Ini tujuannya untuk apa? Berfungsi untuk apa sih Bu Guru? Nah, fungsinya itu untuk mengerami telur selama masa reproduksi. Masa reproduksi ini apa? Nah, maksudnya seperti ini kan, kuda laut ini kan yang betina bertelur. Nah, tapi yang mengerami itu yang berkelamin jantan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ekor. Ekor ini sebagai alat pemegang. Adik-adik pernah lihat nggak sih kalau kuda laut ini selalu berpegangan, ekornya itu selalu menyantol. Maksudnya nyantol ini dikaitkan dengan kuda laut yang lainnya. Itu fungsinya apa ya? Itu mereka selalu bergandengan, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian ada sirip. Sirip ini fungsinya sama seperti sirip ikan tadi. Oke adik-adik, itu tadi kan tentang hewan-hewan yang hidup di laut contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hewan-hewan yang hidup di darat. Yang pertama ada ular. Nah, tubuh ular ini memiliki satu, lidah bercabang 2. Kemudian ada bisa atau racun. Yang ketiga ada sisik perut. Yang keempat ada rahang longgar.
Nah, fungsinya bisa atau racun ini untuk melindungi diri dari musuh dan membunuh mangsa. Kalian tahu nggak sih anak-anak, kalau ular itu yang sangat berbahaya adalah bisanya. Jadi ketika kita ingin memegang ular yang liar ya, ular itu akan spontan mengeluarkan bisanya untuk memberi reaksi ke tubuh kita. Ada yang langsung mematikan, ada yang cuma menyebabkan cedera pada tubuh kita, seperti itu. Nah, yang kedua ada lidah bercabang dua. Kalian lihat kan lidahnya ular itu bentuknya seperti jari gini, yang di ujungnya. Nah, itu fungsinya untuk mencium bau mangsa. Nah, jadi karena manusia itu mencium baunya lewat hidung, tapi kalau ular itu lewat lidahnya. Yang ketiga ada rahang longgar untuk menelan mangsa yang lebih besar dari dirinya. Nah, kenapa sih Bu kok ada fakta bahwa ular itu makan kerbau atau makan babi? Nah, karena rahangnya ini elastis sekali adik-adik. Jadi di ular tuh bisa menganga dengan sangat lebar, karena tergantung mangsa yang akan dimangsa itu. Nah, kemudian ular memiliki sisik perut yang berfungsi untuk menangkap getaran langkah manusia atau binatang. Kemudian hewan yang selanjutnya yaitu sapi. Sapi memiliki 3 bagian yang penting, yaitu tanduk, ekor, dan kelenjar mamai. Nah, fungsinya apa Bu Guru? Nah, tanduk ini fungsinya untuk pertahanan diri dari mara bahaya dan juga sebagai lambung kegagahan dari seekor sapi. Adik-adik, menurut adik-adik nih, antara sapi yang tidak memiliki tanduk atau tanduknya putus sama sapi yang memiliki tanduk yang sempurna, ini lebih keren sapi yang mana? Ya, pastinya lebih keren sapi yang memiliki tanduk sempurna kan ya. Oke. Pertahanan diri, fungsinya kan tadi ada pertahanan diri nih adik-adik. Jadi itu sapi juga bisa menumbuk, kan sapi seperti banteng. Jadi kalau sapi merasa terancam, mereka akan menumbuk sesuatu yang mengancamnya. Nah, kemudian ada ekor. Ekor ini untuk mengusir serangga dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Kan sapi biasanya kan banyak lalat ya yang mengkerumuninya. Nah, untuk mengusirnya gimana? Yaitu pakai ekornya. Ekornya disabetkan kanan kiri seperti itu. Nah, yang paling istimewa dari sapi nih ada kelenjar mamai. Nah, kelenjar mamai ini untuk menghasilkan susu. Sudah nggak asing kan ya Dek, kita minum susu sapi. Nah, itu berasal dari, memang murni dari hewan sapi yang bisa diminum langsung oleh manusia. Seperti itu. Hewan yang ketiga dari jenis hewan yang hidup di darat nih ada gajah. Gajah memiliki tiga bentuk tubuh yang istimewa. Yang pertama yaitu telinga, yang kedua ada belalai, dan yang ketiga ada gading pendek. Nah, belalai ini fungsinya apa Bu Guru? Nah, belalai ini fungsinya untuk bernafas, membaui, menyedot air pada mulutnya, dan sebagai pipa air untuk mandi. Jadi, selain untuk mencium bau, bernafas, belalai ini juga bisa menyerap dan menyemburkan air. Kemudian yang kedua ada gading panjang. Gading panjang ini fungsinya untuk menggali, mengangkat benda, mengupas kayu pohon, melindungi diri dari predator, seperti itu. Jadi gadingnya gajah ini termasuk tajam, karena itu juga berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari gajah. Yang ketiga ada telinga. Telinga ini fungsinya untuk mendinginkan tubuh mereka sendiri. Jadi ibaratnya telinga yang besar itu itu adalah kipas ya. Kipas kalau dikipas-kipaskan kita menjadi sejuk atau dingin. Itu juga berfungsi bagi hewan gajah. Hewan selanjutnya ini adalah burung.
burung. Burung memiliki 4 anggota tubuh yang penting atau istimewa bagi burung itu sendiri. Yang pertama ada paruh, yang kedua bulu, yang ketiga sayap, dan yang keempat adalah kaki. Fungsinya yaitu paruh berfungsi untuk mencari makanan, berkomunikasi, memberi makan anak mereka, dan mempertahankan diri. Jadi anak-anak seperti ini ya, selain untuk mencari makanan, sebenarnya burung itu juga berkomunikasi dengan sesama burung. Kalian tahu kan kalau burung itu bisa berkicau, nah itu merupakan komunikasi dari burung tersebut. Kemudian burung selain bisa mencari makan untuk dirinya sendiri melalui paruhnya, juga bisa menyimpan makanan di paruhnya untuk nantinya dibawa ke anak-anak mereka yang ada di susuan ya biasanya namanya. Nah seperti itu. Selain itu juga untuk mempertahankan diri. Nah, misalnya burung ini dalam keadaan terancam, mereka akan mematuk-matuk sesuatu yang berbahaya itu. Yang kedua ada bulu. Bulu berfungsi untuk melindungi burung dari kelembapan dan dingin. Nah, karena burung ini ya terbang ya, kalau terbang kan keterpa angin, mereka akan dingin. Nah, mereka memiliki bulu yang fungsinya untuk menghangatkan tubuh mereka. Nah, selain itu juga untuk menghangatkan tubuh anak-anaknya yang masih kecil-kecil gitu. Kemudian ada kaki. Kaki ini untuk mencengkram mangsa, berjalan, hinggap, dan bertengger pada pohon. Ya kan, paham sendiri kan adik-adik ya, kalau kaki burung kan 3 gitu ya, jarinya ada 3. Nah itu sangat memudahkan burung untuk mencengkram sesuatu, baik itu untuk bertengger ataupun untuk mencengkram mangsanya dan lain-lain seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir adalah sayap. Nah, sayap ini fungsinya apa Bu Guru? Nah, sayap ini fungsinya membantu burung untuk terbang. Kalau nggak ada sayap, burung nggak mungkin bisa terbang. Seperti itu. Langsung ada hewan nih yang hidup di air dan di darat, atau biasanya disebut dengan hewan amfibi. Nah, contohnya yaitu ada hewan katak. Nah, hewan katak ini memiliki tubuh yang istimewa, yaitu 1. Lubang hidung, yang kedua kulit tipis dan lembab, yang ketiga ada 4 jari yang tidak berselaput, dan yang terakhir mempunyai 5 jari yang berselaput. Nah, fungsinya apa Bu Guru? Nah, lubang hidung itu berfungsi untuk pernafasan pada katak dewasa. Katak bernafas melalui lubang hidung depan, lalu menuju rongga hidung. Nah, kan adik-adik tahu kan ya, di mukanya katak itu ada rongga hidung tuh. Nah, yang bolong 2 itu loh yang di bawahnya di bawahnya matanya. Nah, itu berfungsi untuk alat pernafasannya. Kemudian ada 4 jari tak berselaput, itu berfungsi untuk membantunya berenang. Nah, itu keistimewaan dari katak. Nah, yang ketiga nih, ada 5 jari yang berselaput. Fungsinya untuk menggali ataupun mengubur dirinya saat katak hibernasi dalam tanah. Hibernasi itu apa sih Bu? Hibernasi itu ibarat manusia itu bertapa. Nah, atau tidur lah, tapi tidur dengan masa yang sedikit panjang atau lebih dari biasanya nih. Nah, fungsi dari 5 jari berselaput itu untuk mengerok-ngerok tanah itu agar katak bisa tetap stay di tempat itu gitu, untuk berhibernasi. Nah, yang terakhir ada kulit tipis dan lembab yang berfungsi untuk mempermudah difusi gas oksigen dan proses pernafasan pada katak. Jadi, selain lubang hidung untuk membantu katak bernafas, kulit tipis dan lembab yang dimiliki katak ini juga mendukung dirinya untuk bernafas seperti itu. Misalnya alat bantunya lah. Nah, paham ya anak-anak semuanya? Oke, terima kasih. Nah, sekian materi kita hari ini ya. Nanti kita bisa membaca-baca lagi ulang, atau kita bisa evaluasi untuk melatih atau mengetes kemampuan diri kita sendiri. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.